Chapter 11, Spirit Power Test. Ayah, Ibu, apa yang kalian bicarakan? Mengapa saya tidak mendapatkannya? Lan Xuanyu menatap orang tuanya, bingung. Bulu matanya yang panjang dan lentik, serta wajahnya yang ragu, membuatnya tampak sangat menggemaskan. Nan Cheng tidak bisa lagi menolak, dan dia memeluk putranya sambil memberinya kecupan di pipi. Dia terkikik dan menjawab, bukan apa-apa, ayahmu akan memberitahumu lebih banyak tentang Spirit Master selain kali, oke. Lan Xuanyu mengangguk seolah dia mengerti apa yang dia bicarakan. Nak, lepaskan semangatmu untuk dilihat ayahmu. Lan Xiao menatap putranya dengan iri. Dia yakin bahwa Nan Cheng telah mencium putra mereka jauh lebih banyak daripada dia menciumnya. Bagaimana cara melepaskannya, ayah? Lan Xuanyu bertanya dengan cuek. Lan Xiao, kumpulkan fokusmu dan pikirkan rumput yang muncul sebelumnya. Setelah itu, coba rasakan apakah ada keberadaan aneh di dalam tubuhmu sendiri. Lan Xuanyu berkedip beberapa kali sebelum dia diam-diam merasakan perubahan di dalam tubuhnya. Tepat saat dia mengumpulkan fokusnya, rasa gatal yang menguasai dirinya dari dalam membuatnya takut mempengaruhi konsentrasinya. Namun, rasa gatal itu tiba-tiba berubah menjadi aliran hangat yang menyebar ke seluruh tubuhnya, menggantikan rasa geli dengan perasaan yang sangat nyaman. Tanpa sadar, Lan Xuanyu mengangkat kedua tangannya. Cahaya biru yang redup dan tenteram berkedip-kedip di tangannya saat dua sulur rumput keluar dari telapak tangannya, meroket ke atas hingga panjang hampir 2 meter sebelum berhenti. Kali ini, Lan Xiao meluangkan waktu untuk mengamati rumput. Rerumputan biru yang memancarkan kilau samar agak lentur dan kuat tetapi pada akhirnya tidak berbeda dengan rumput perak biru. Tapi itu besar, jauh lebih besar dari rumput perak biru biasa. Ini benar-benar tidak sama, ini sangat besar. Nan Cheng juga meneliti binatang roh kuno dan secara alami berpengetahuan luas dan akrab dengan rumput perak biru. Lan Xiao, ambil alat uji kekuatan roh dan biarkan Xuanyu mencobanya. Baiklah, Nan Cheng masuk ke ruangan dan mengambil alat uji kekuatan roh. Peralatan kecil adalah barang penting untuk semua keluarga yang memiliki Spirit Masters. Sejak evolusi Soul Land dan planet Douluo ribuan tahun yang lalu, batas atas peringkat kekuatan roh telah meningkat dari 100 menjadi 120. Setiap keberadaan di atas peringkat 99 dianggap berada dalam wilayah para dewa. Alat uji kekuatan roh kecil cukup untuk menguji kekuatan roh di bawah peringkat 70. Nak, pegang kedua pegangan di samping dan lepaskan keberadaan khusus di dalam tubuhmu. Itu akan seperti melepaskan semangatmu. Nan Cheng menyerahkan peralatan itu kepada Lan Xuanyu. Alat uji kekuatan roh adalah sebuah bola dengan layar melingkar di permukaan depan dan dua pegangan di samping. Gadget tidak memerlukan reservoir bimbingan jiwa eksternal karena pengguna secara alami akan menyerap kekuatan roh mereka sendiri selama pengujian. Proses memasok kekuatan roh ke dalam peralatan secara alami merupakan proses menyelesaikan ujian. Lan Xuanyu segera memegang gagangnya. Sensasi nyaman setelah kesemutan terasa luar biasa, membuatnya tidak terlalu takut terhadap keseluruhan proses. Sensasi kesemutan keluar sekali lagi, tetapi dia segera merasakan energi yang sangat nyaman mengalir keluar dari tangannya dan langsung masuk ke peralatan. Lan Xiao dan Nan Cheng fokus pada aparat. Layar berkedip sejenak seolah-olah nomor akan muncul, tetapi menghilang secepat mereka datang. Keduanya mengangkat kepala dan saling memandang secara bersamaan. Mereka kemudian melihat kebingungan di mata masing-masing. Hasilnya berarti tidak ada kekuatan roh sama sekali. Tapi rumput perak biru Lan Xuanyu tampak unik, bagaimana mungkin itu tidak memiliki kekuatan roh. Saat mereka dalam kebingungan dan ketidakpercayaan, alat uji kekuatan roh tiba-tiba bergemuruh sebelum pilar cahaya keluar. Kecemerlangan cahaya putih beku yang panjangnya lebih dari 1 chi sekokoh pilar. Kemunculan yang tiba-tiba membuat Lan Xiao dan Nan Cheng ketakutan, tetapi ekspresi di mata mereka segera digantikan dengan keterkejutan yang luar biasa. 1 chi. Apa yang terkandung dalam 1 chi? Tampilan 1 inci berarti kekuatan roh peringkat 1. Sementara tampilan chi berarti kekuatan roh peringkat 10. Bagi pengguna kekuatan roh yang baru terbangun, peringkat 10 adalah batas tertinggi. Itu berarti bahwa anak mereka, Lan Xuanyu, memiliki tubuh roh penuh bawaan. Tubuh roh penuh bawaan. Bahkan di era teknologi bimbingan jiwa yang modern dan berkembang, kejadian memiliki tubuh roh penuh bawaan sangat jarang. Mereka hanya muncul di klan besar dari pembangkit tenaga listrik kuno atau mereka yang memiliki roh yang sangat kuat.
Mengikuti pengenalan teknologi bimbingan jiwa ke lapisan antar planet, sains dan teknologi menang dan menduduki kursi dominan. Ini tidak seperti era Soul Land di mana posisi Spirit Masters yang membentuk inti dunia dapat berubah dalam sekejap. Namun demikian, Spirit Masters terus menjadi profesi yang mulia. Sama seperti bagaimana peningkatan pesat militer Nancheng sebagian besar terkait dengan dia menjadi Spirit Master peringkat Spirit Master. Terutama ketika profesi unik Spirit Masters menjadi prasyarat untuk bergabung dengan pasukan khusus tentara. Banyak senjata bimbingan jiwa lebih baik ditangani oleh Spirit Masters. Jadi, meskipun Spirit Masters tidak lagi eksis, mereka tetap sebagai profesi yang sangat agung. Menjadi jenius dan memiliki tubuh roh penuh bawaan adalah faktor untuk pengguna roh tubuh penuh roh bawaan, dan ini semua sangat dihargai oleh Federasi. Penampilan mereka saja sudah cukup untuk menerima beasiswa di seluruh papan. Dengan kata lain, sebelum menyelesaikan studinya di Spirit Master Institute tingkat lanjut, semua biaya, termasuk uang saku, akan ditanggung oleh Federasi. Dengan setiap kenaikan peringkat roh menuju peringkat Spirit Master, Federasi akan memberikan hadiah dan bantuan istimewa kepada pengguna kekuatan roh. Hidup itu sama, tetapi setelah kebangkitan roh, setiap orang akan secara otomatis diklasifikasikan ke dalam tingkatan yang berbeda. Selama tidak ada keadaan unik, Spirit Masters dengan tubuh penuh roh bawaan akan dapat melatih dan mencapai peringkat 99 ke atas untuk menjadi judul Doulos dengan rezim pelatihan sempurna Federasi. Dan itu sudah berada di level tertinggi di Federasi. Persis seperti hierarki di zaman kuno di mana kaum bangsawan menginjak-injak rakyat jelata. Anak usia 6 tahun akan memiliki roh yang berhubungan langsung dengan orang tua mereka karena itu turun-temurun. Tapi itu tidak pasti, karena mutasi dan variasi roh kadang-kadang terjadi. Beberapa variasi mungkin buruk, tetapi beberapa mutasi mungkin menghasilkan semangat yang lebih kuat. Mutasi yang menghasilkan tubuh roh penuh bawaan pasti dianggap sukses instan. Dan tepat pada saat ini, roh Lan Xuanyu jelas merupakan tubuh roh penuh bawaan. Meskipun itu adalah rumput perak biru. Dalam sejarah kami, hanya ada satu orang dengan roh rumput perak biru yang dianggap sebagai tubuh roh penuh bawaan. Bahkan orang yang dipuji sebagai penyelamat dunia yang memiliki kaisar perak biru tidak memiliki tubuh roh penuh bawaan, Nancheng bergumam pada dirinya sendiri. Lan Xiao mengerutkan kening. Maksudmu roh Xuanyu adalah kaisar perak biru? Nancheng tertawa. Penjelasan apa lagi yang lebih baik? Lan Xiao menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, menurutku itu tidak benar. Jika Lan Xuanyu dilahirkan secara normal, saya akan setuju dengan Anda. Meskipun hanya ada sedikit catatan tentang Kaisar Perak Biru, Anda tidak dapat melupakan bagaimana Lan Xuanyu muncul. Lagi pula, Lan Xuanyu lahir dari telur. Itu berarti Lan Xuanyu tidak terkait dengan rangkaian tanaman roh. Jika tidak, apa itu? Pada saat ini, Lan Xuanyu sedang menatap pilar cahaya putih dengan rasa ingin tahu saat perasaan hangat di dalam tubuhnya menjadi lebih kuat, seolah-olah ada kekuatan yang terus-menerus muncul dan membuatnya merasa dibatasi. Sejak lahir, konstitusinya tidak berbeda dengan manusia biasa, hanya saja dia sedikit lebih lemah dari teman seusianya. Tetapi pada saat ini, dia jelas merasa bahwa dia memiliki kekuatan yang unik. Lan Xiao mengambil alat uji kekuatan roh dari Lan Xuanyu dan berlutut dengan satu kaki. Xuanyu, bisakah kamu menjanjikan satu hal kepada ayah? Lan Xuanyu menganggukkan kepalanya. Oke, ada apa, ayah? Lan Xiao, kamu tidak pernah bisa memberitahu siapapun tentang hasil tes yang kamu peroleh. Jika ada yang bertanya tentang peringkat roh Anda, beritahu mereka bahwa itu ada di peringkat ketiga. Chapter 12, Mysterious Ring. Oh, kekuatan roh peringkat ketiga. Ayah, lalu apakah saya dianggap kuat? Itulah yang paling dikhawatirkan oleh bocah kecil itu. Ya, kamu sangat kuat. Putraku adalah yang paling kuat dari semuanya. Mulai besok, ayah akan membimbingmu tentang dasar-dasar pelatihan kekuatan roh. Lan Xiao membelai rambut putranya saat dia menjawab. Lan Xuanyu pintar dan menggemaskan sejak muda. Dia selalu menarik kasih sayang yang lembut dari orang lain. Kamu sudah memutuskan. Nancheng menarik lengan baju Lan Xiao. Lan Xiao tersenyum. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku akan menjagamu dan putra kita. Saya mampu melakukannya. Lebih baik tidak mengungkapkan rahasianya. Kami akan pergi sesuai dengan rencanamu. Nancheng memulai pelukan di lengan suaminya. Meskipun kekuatan pribadinya lebih rendah darinya, dia adalah tulang punggung asli keluarga.
Hal terpenting bagi seorang pria adalah bertanggung jawab. Setelah makan malam, Lan Xuanyu tidak dapat melawan rasa kantuk, jadi, dia pergi tidur lebih awal. Dia punya kamar kecil sendiri, warnanya biru dengan atap runcing. Kamar mandi kecil dan ruang ganti seluas 3 meter persegi. Itu sangat nyaman dan nyaman. Rangka tempat tidurnya berbentuk mobil sport pemandu roh, itu adalah impian Lan Xuanyu menjadi pembalap mobil sejak dia berusia 4 tahun. Setelah melihat mobil sport pemandu roh, matanya akan menjadi sangat cerah. Dengan demikian, kamarnya juga didekorasi dengan segala macam benda yang berhubungan dengan mobil. Lan Xuanyu tertidur lelap. Lambat laun, tubuh mungilnya memasuki dunia mimpi. Itu sangat kabur di dalam karena Lan Xuanyu hanya bisa melihat tangisan lembut namun terdengar manis, dan lingkaran cahaya samar di kejauhan. Salah satu lingkaran cahaya berwarna emas, sedangkan yang lainnya berwarna perak. Mereka melayang di sekelilingnya. Pada saat yang sama, tubuhnya yang sebenarnya mulai memancarkan pancaran yang samar-samar, tanpa energi, namun mampu berkedip dengan cahaya. Antara emas dan perak, sama seperti ketika dia berada di dalam telur. Dia tertidur lelap, sementara cahaya emas dan perak berangsur-angsur surut. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tetapi ketika kedua lingkaran cahaya itu benar-benar menghilang, cincin cahaya putih muncul diam-diam di bawah kakinya dan perlahan-lahan muncul. Pada saat ini, seluruh tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan, kontras yang jelas terhadap halo putih. Halo secara bertahap menghilang di atas kepalanya. Tapi itu belum berakhir. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi perak, dan lingkaran cahaya lainnya perlahan melonjak ke atas dari kakinya dan naik ke kepalanya. Sebelum benar-benar menghilang, ruangan itu jatuh ke dalam kegelapan sekali lagi, tetapi di dalam kegelapan, tampaknya seolah-olah pusaran kecil muncul di dalam, melahap cahaya di sekitarnya, sedemikian rupa sehingga bahkan cahaya bulan dari luar tidak lagi mampu memancarkan cahayanya ke lantai. Terletak di perut bagian bawah Lan Xuanyu, pusaran terus menyerap cahaya untuk jangka waktu yang tidak diketahui sebelum menghilang secara diam-diam, dan bola biru tua segera melayang keluar dari pusarnya. Itu melayang ke arahnya, dan mendarat di jempol kanannya. Cahaya biru tua surut dan tetap tidak tergerak, dan lambat laun menjadi cincin kecil. Dengan ketebalan kurang dari 5 mm, itu sangat pas untuk ibu jarinya. Xuanyu kecil tetap tertidur lelap. Hampir seolah-olah semua yang terjadi di sekitarnya sama sekali tidak berhubungan dengannya dan tidak berinteraksi dengannya. Pagi selanjutnya, begitu secercah cahaya pertama muncul, pintu Little Xuanyu didorong terbuka dan Lan Xiao masuk. Dia muncul di samping tempat tidur putranya dan mengelus dahi bocah laki-laki itu. Memastikan suhu tubuhnya normal, dia kemudian menepuknya dengan lembut. Xuanyu, saatnya bangun. Lan Xuanyu membuka matanya yang berkabut dan menatap ayahnya melalui matanya yang lelah. Ayah, sebentar lagi, sudah waktunya bagimu untuk bangun. Pagi hari adalah waktu emas hari ini. Meskipun Anda masih dalam liburan musim panas, Anda harus bersekolah di semester baru. Dan sebagai tambahan, kamu sekarang adalah seorang Spirit Master. Meskipun berada di peringkat sarjana roh terendah, Anda masih seorang guru roh. Apakah kamu tidak ingin menjadi kuat? Aku ingin, jawab Xuanyu kecil tanpa ragu. Kata-kata ayahnya telah menyebabkan dia menjadi lebih terjaga. Maka sudah waktunya untuk bangun. Mulai hari ini dan seterusnya, ayah akan membimbingmu di jalur melatih kekuatan roh. Sambil menjelaskan berbagai hal, Lan Xiao menggendong putranya dari tempat tidur. Tepat pada saat ini, matanya tertuju pada tangan kanan Lan Xuanyu. Nak, dari mana kamu mendapatkan cincin ini? Lan Xiao bertanya dengan heran. Xuanyu kecil melihat tangannya sendiri dan menjawab dengan bingung, saya tidak tahu. Itu bukan milikku. Lan Xiao mengangkat tangan kecil itu untuk melihat lebih dekat. Itu adalah cincin biru tua yang terlihat sangat muskil, dan memiliki desain dekoratif yang samar namun teliti di atasnya yang sulit dilihat. Tapi saat dia memeriksanya dengan hati-hati, dia tiba-tiba merasakan mantra samar di atasnya, seolah-olah cincin itu melahap kesadarannya. Dia dengan cepat menoleh, hatinya diliputi oleh keterkejutan. 6 tahun, sejak Little Xuanyu mendatangi mereka, sudah 6 tahun penuh. Selama 6 tahun, Xuanyu kecil tidak pernah menampilkan sesuatu yang luar biasa. Kehidupan sehari-harinya sangat biasa sehingga para peneliti di institut tersebut melupakan sejarahnya dan hanya melihatnya sebagai putra Nan Cheng dan Lan Xiao. Tapi sepertinya kehidupan biasa berhenti sehari sebelum semangat Xuanyu terbangun.
Setelah semangatnya terbangun, semuanya berubah. Bagaimana mereka dapat menemukan rumput perak biru lain dengan tubuh penuh roh bawaan? Apakah itu kaisar perak biru atau bukan? Setidaknya keberadaan seperti itu pernah terjadi sebelumnya. Tapi dari mana cincin itu berasal? Lan Xiao dengan cepat mengangkat Lan Xuanyu. Dia kemudian membuka tirai dan dengan hati-hati memeriksa ambang jendela. Tidak ada jejak masuk paksa. Semuanya tampak sangat normal. Nak, apakah kamu punya ingatan? Kapan kamu memakai cincin ini? Xuanyu kecil menggelengkan kepalanya. Lan Xiao, ketika Anda melihatnya, apakah Anda merasa tidak nyaman? Ini adalah hal terpenting yang dikhawatirkan Lan Xiao, bahwa cincin itu mungkin memengaruhi tubuh putranya. Tidak, saya tidak. Kelihatannya bagus. Xuanyu kecil memandangi cincin di jarinya dengan penuh semangat. Dia kemudian mencoba menarik cincin itu keluar. Tapi tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia berikan, rasanya seolah-olah cincin itu menempel di jarinya karena tidak bergerak sedikit pun. Ayah, itu tidak bisa dilepas. Biarkan ayah mencoba. Lan Xiao dengan hati-hati mengulurkan tangannya ke arah cincin misterius itu dengan harapan bisa melepasnya. Tapi, pemandangan aneh terjadi. Jari instan Lan Xiao berinteraksi dengan cincin itu, kekuatan aneh dilepaskan, itu tiba-tiba mendorong telapak tangannya menjauh. Karena kejadian yang tiba-tiba itu, Lan Xiao mengendurkan tangannya dan menjatuhkan Lan Xuanyu ke tanah. Aduh, ayah, untungnya, mereka ada di samping tempat tidur, dan Xuanyu kecil hanya jatuh ke tempat tidur empuk. Namun, penurunan tiba-tiba itu masih mengejutkan. Maafkan aku, anakku. Ayah tidak melakukan itu dengan sengaja. Lan Xiao dipaksa mundur 2 langkah oleh tolakan yang tiba-tiba sebelum bisa menstabilkan dirinya. Namun, dia tidak dapat menghentikan gelombang emosi di hatinya. Bagaimana dia bisa tetap tenang? Dari mana cincin itu berasal? Tidak mungkin baginya untuk menyentuh atau menariknya. Semuanya menunjuk pada fakta bahwa putranya berbeda. 6 tahun, setelah 6 tahun, Xuanyu akhirnya menunjukkan keanehan yang tidak dimiliki oleh anak biasa. Apa yang bisa saya lakukan sekarang? Apa yang harus saya lakukan sehubungan dengan hal ini? Xuanyu, pergi dan mandi. Ayah akan mencarimu setelah itu. Chapter 13, The Sudden Appearance of Two Spirit Rings. 10 menit kemudian, di ruang tamu. Apa yang kita lakukan? Nan Cheng menatap suaminya dengan cemas. Lan Xiao terkekeh pahit. Aku juga tidak tahu. Kami hanya dapat mengambil 1 langkah pada 1 waktu dan memperhatikannya. Jika kita benar-benar tidak mampu menanganinya, maka satu-satunya pilihan adalah melapor kepada atasan kita. Yang paling saya khawatirkan adalah bahwa perubahan pada dirinya mungkin malah merugikannya. Tidak, kami tidak bisa memberitahu atasan kami, jawab Nan Cheng dengan ngeri. Jika kita melakukannya, mereka pasti akan mengambil Xuanyu. Itu tidak mungkin terjadi, Xuanyu adalah hidupku. Lan Xiao menghela nafas. Kita harus mengikuti arus. Saya harap tidak ada perubahan lain yang akan terjadi. Nan Cheng menghela nafas. Apakah kamu masih membimbingnya dalam pelatihan kekuatan roh? Lan Xiao, itu masih harus dilakukan. Kita tidak bisa melarangnya hanya karena ini. Sebaliknya, kita harus membimbingnya dengan sabar dan lebih berhati-hati. Karena situasinya sangat unik, semakin penting bagi kami untuk membimbingnya. Jika kita bersembunyi dari masalah dan pada kesempatan itu meletus, akan ada lebih banyak masalah lagi. Awalnya saya berpikir untuk mendaftarkannya ke Institut Ahli Arwah biasa yang tidak akan mencolok. Tetapi sekarang, saya merasa akan lebih baik baginya untuk menghadiri Institut Ahli Arwah yang lebih baik. Akan ada lebih banyak jenius berbakat di sana, bahkan jika dia tampil berbeda dari yang lain, dia tidak akan terlalu menonjol. Nan Cheng, kami akan melakukannya. Anda pasti berpikir jauh ke depan tentang ini dibandingkan dengan saya. Petik 2. Setelah sarapan, Lan Xiao memulai pelajaran pertama tentang membimbing Lan Xuanyu. Nak, ayah akan mengajarimu teknik yang disebut keterampilan surga misterius. Keahlian ini berasal dari Sekte Tang dan awalnya merupakan teknik rahasia yang diturunkan di dalam Sekte Tang. Sekitar 7.000 tahun yang lalu, Sekte Tang memutuskan untuk mempublikasikan dasar-dasar keterampilan surga misterius yang hanya diajarkan kepada anggotanya sebelumnya, sehingga memungkinkan lebih banyak master roh untuk menggunakan metode ini untuk melatih dan meningkatkan kualitas seluruh populasi agar untuk mempersiapkan migrasi antar bintang. Kontribusi besar Sekte Tang demi Federasi dengan demikian ditulis ke dalam catatan sejarah sekali lagi.
Jika ada peluang di masa depan, Anda dapat mempertimbangkan untuk bergabung dengan Sekte Tang. Meskipun itu akan menjadi tugas yang sangat menantang dan sulit, dari semua organisasi, Sekte Tang memiliki catatan paling sedikit untuk memasuki tangga surgawi. Tidak sepenuhnya memahami kata-kata ayahnya, Lan Xuanyu mendengarkan saat Lan Xiao mulai menjelaskan keterampilan surga misterius secara mendetail. Keahlian surga misterius berasal dari Sekte Tang dan memiliki sejarah lebih dari 10.000 tahun. Dalam 10.000 tahun ini, Sekte Tang telah menghasilkan pahlawan luar biasa yang tak terhitung jumlahnya dan makhluk maha kuasa yang muncul di setiap generasi. Saat ini, Sekte Tang telah menjadi sekte paling kuno yang ada. Mereka memiliki posisi berpengaruh dan kritis di federasi. Orang hanya bisa membayangkan pentingnya menggunakan skill Mysterious Heaven sebagai pondasi mereka. Meskipun kecepatan menumbuhkan keterampilan surga misterius tidak cepat, itu membangun fondasi yang sangat stabil dan merupakan metode yang dipilih oleh mayoritas ahli arwah untuk dipelajari. Itu adalah jalan mengolah yayasan. Setelah itu, saya akan menggunakan kekuatan roh saya sendiri untuk memandu pelatihan Anda. Sepanjang panduan ini, Anda hanya perlu mengikuti kekuatan roh saya secara sadar. Jangan menolak dan fokus. Oh, Lan Xuanyu adalah anak berusia 6 tahun dan secara alami mendengarkan ayahnya. Lan Xiao menyuruh putranya duduk kembali menghadap ke depannya. Dia meletakkan kedua telapak tangan di punggung anak kecil itu dan dengan hati-hati menghasut kekuatan rohnya ke tubuh putranya dan mulai menavigasi meridian Lan Xuanyu. Xuanyu kecil merasakan aliran hangat di dalam tubuhnya yang bergerak perlahan dan secara sadar mengikuti aliran hangat yang merupakan kekuatan roh ayahnya. Lan Xiao menggerakkan kekuatan rohnya dengan sangat lambat agar Lan Xuanyu menghafal meridian, dan sensasi hangat ini juga menyebabkan Lan Xuanyu merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan. Orbit lengkap membutuhkan waktu 1 jam yang tepat. Bagaimana itu? Lan Xiao membuka matanya dan bertanya pada putranya. Sangat nyaman, jawab Lan Xuanyu. Lan Xiao tertawa. Siapa yang bertanya apakah itu nyaman? Ayah bertanya apakah kamu sudah menghafal semuanya. Xuanyu kecil memiringkan kepalanya ke samping dan berpikir sejenak sebelum menjawab, kurasa begitu. Ayah, apakah ini akan membuat semangatku lebih kuat? Apa yang terjadi ketika semangat saya menjadi lebih kuat? Lan Xiao terkekeh. Ayah juga tidak yakin, tapi kamu harus memahami ini sendiri. Ayah akan membawakan jiwa roh untukmu sesudahnya dan kamu dapat mencoba bergabung dengannya. Sebagai Spirit Master, roh Anda harus menyerap cincin roh di setiap 10 peringkat untuk dipromosikan ke alam berikutnya. Di zaman kuno, cincin roh berasal dari binatang roh, dan hanya dengan membunuh binatang roh kita bisa mendapatkan cincin roh untuk memperkuat diri kita sendiri. Tapi itu adalah metode kejam yang mengakibatkan kebencian antara kita manusia dan binatang. Setelah melakukan penelitian selama beberapa generasi, para peneliti kami akhirnya menemukan jiwa roh sekitar 20.000 tahun yang lalu. Pada awalnya, jiwa roh juga diperoleh dari binatang buas, tetapi setelah pengembangan berkelanjutan, organisasi Pagoda Roh menghasilkan jiwa roh buatan manusia yang akhirnya menyelesaikan konflik antara manusia dan binatang. Sekarang, selama kita memiliki jiwa roh, ahli arwah juga dapat maju ke alam berikutnya saat kita membutuhkannya. Tapi ayah belum memutuskan jiwa roh apa yang akan dipersiapkan untukmu. Lan Xuanyu memiliki tubuh penuh roh bawaan yang berarti bahwa kekuatan rohnya sudah berada di peringkat ke-10. Untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi, dia membutuhkan cincin roh. Tetapi Lan Xiao tidak dapat memverifikasi roh apa yang dimiliki putranya, dan setiap cincin roh akan mendorong roh tersebut ke jalur dan kemajuan yang berbeda. Setiap cincin roh memberi Spirit Masters keterampilan roh yang merupakan kemampuan dasar untuk Spirit Masters. Kekuatan skill roh tersebut akan berhubungan langsung dengan kecocokan antara cincin roh dan roh. Misalnya, jika roh Lan Xuanyu benar-benar rumput perak biru, maka memberikan jiwa roh yang berhubungan dengan tumbuhan atau roh yang serupa dalam hal struktur akan sangat bermanfaat. Misalnya ular, dan lain-lain. Pada awalnya, Lan Xiao memutuskan bahwa yang terbaik bagi Lan Xuanyu adalah memperoleh keterampilan roh dengan mempertimbangkan ketangguhan, toksisitas, dan kekuatan. Tapi rumput perak biru Lan Xuanyu unik, apalagi latar belakangnya. Ini menyebabkan Lan Xiao ragu. Untungnya, dengan skill surga misterius, kekuatan roh bisa terakumulasi. Bahkan tanpa cincin roh tambahan untuk dilatih dalam waktu singkat, hasil latihan kumulatif sebelum mendapatkan cincin roh akan terakumulasi dan memberikan manfaat setelah mendapatkan cincin roh.
Pelatihan itu tidak akan sia-sia. Ayah, apa yang bisa dilakukan rumput perak biru? Lan Xuanyu sangat ingin tahu tentang jiwanya sendiri. Dia tahu bahwa orang tuanya adalah Spirit Masters, dan dengan demikian, dia secara tidak sadar merasa bahwa Spirit Masters bukanlah hal yang istimewa. Tapi semangat ini adalah sesuatu yang baru baginya. Itulah yang perlu kamu pahami dan temukan sendiri. Lan Xiao tersenyum. Bagaimana aku melakukan itu? Xuanyu kecil bertanya. Pada usia seperti itu, dia secara alami memiliki banyak keraguan dan pertanyaan. Untungnya, orang tuanya adalah guru terbaik yang ada. Lan Xiao, kamu harus melepaskannya, merasakannya, mengamatinya, dan mungkin, itu mungkin memberitahumu sesuatu. Aduh, Xuanyu kecil dengan bersemangat memusatkan perhatian pada dirinya sendiri saat dia mengulurkan kedua tangannya, dan dengan "Shou", dua putaran rumput perak biru memanjang sekali lagi. Lan Xiao tertawa, jangan terlalu cemas, santai, dan kembangkan skill Mysterious Heaven terlebih dahulu. Tepat saat dia mengatakan itu, dia tersedak. Dalam penglihatannya, hal yang paling tak terbayangkan telah terjadi. Ayah, apa dua lingkaran ini? Lan Xuanyu melihat perubahan nyata yang terjadi pada dua putaran rumput perak biru dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pada saat itu, Blue Silver Grass di telapak tangannya telah berubah menjadi sesuatu yang sangat berbeda dibandingkan dengan hari sebelumnya. Bersandar pada dua pusaran Blue Silver Grass adalah lingkaran cahaya putih yang melayang naik turun dalam irama. Itu melepaskan cahaya hangat dan putih. Dan di bawah iluminasi cahaya putih, perubahan berbeda terjadi masing-masing pada dua putaran rumput perak biru. Permukaan rumput perak biru di telapak tangan kirinya tumbuh dengan pembuluh darah perak halus yang menyerupai tanaman merambat. Warna pembuluh darah perak yang samar tidak mencolok sama sekali. Di sisi lain, permukaan Blue Silver Grass memiliki urat emas yang sedikit lebih besar, tapi pancarannya halus. Jika bukan karena pemeriksaan hati-hati Lan Xiao, dia mungkin melewatkan dua warna. Tapi bagi Lan Xiao, itu adalah perubahan yang paling mengejutkan. Chapter 14, Lan Xiao's Confusion. Kedua cincin roh ini, di dunia Spirit Masters, cincin roh memiliki hierarki dan sejak zaman kuno, itu dibagi menurut pangkat binatang roh yang melepaskan cincin roh. Ada cincin roh 10 tahun putih, cincin roh 100 tahun kuning, cincin roh 1000 tahun ungu, cincin roh 10.000 tahun hitam, cincin roh 100.000 tahun merah. Semakin tua cincin roh, semakin kuat itu. Selain beberapa jenis ini, ada juga beberapa cincin roh berwarna khusus yang muncul sebelumnya. Misalnya, ada cincin roh berwarna jingga 100.000 tahun yang hanya ada di legenda. Dan pada saat ini, sepertinya cincin roh di sekitar rumput perak biru Lan Xuanyu berwarna putih yang merupakan peringkat 10 tahun terendah. Ini normal untuk Spirit Master berpangkat rendah. Lagi pula, tujuan kultivasi adalah untuk mencapai cincin roh peringkat yang lebih tinggi. Menurut penelitian teoretis, peringkat tertinggi yang dapat ditanggung oleh tubuh manusia hanyalah cincin roh 100 tahun. Tapi masalahnya adalah cincin roh putih yang dimiliki Lan Xuanyu ini tidak diperoleh dari jiwa roh. Itu hanya satu malam, lebih spesifiknya, dia hanya tidur selama satu malam dan memiliki cincin roh. Apa artinya? Lan Xiao terlibat dalam penelitian binatang roh kuno dan situasi seperti ini hanya berarti satu hal. Setelah makhluk roh dibudidayakan hingga peringkat 100.000 tahun, biasanya ada dua pilihan, baik untuk terus mencoba menerobos dan mencapai peringkat yang lebih tinggi atau berkultivasi kembali menjadi manusia. Namun, ada bahaya untuk mencoba menerobos, dan kemungkinan besar gagal. Dengan menjadi manusia, ia harus memulai dari awal dan berkultivasi melalui metode manusia untuk mencapai tingkat ketuhanan, sehingga memperoleh umur panjang. Ada fitur unik pada budidaya kembali makhluk roh, mereka tidak membutuhkan jiwa roh atau berburu binatang roh untuk mendapatkan cincin roh. Setiap kali mereka mencapai level tertentu, mereka akan bisa mendapatkan cincin roh dan memiliki kemampuan yang sesuai. Lan Xiao berpikir tentang bagaimana Lan Xuanyu lahir dan bagaimana cincin arwahnya muncul dengan sendirinya. Dia jelas bisa menebak bahwa anak ini mungkin adalah kultivasi dari makhluk roh. Dalam kebanyakan kasus, penanaman kembali binatang roh akan membawa kenangan masa lalunya. Tapi dari semua tes yang dilakukan dan cara Little Xuanyu berperilaku, sepertinya dia sama sekali tidak mengingat masa lalunya. Lan Xiao agak bingung. Menurut penelitiannya pada binatang roh kuno, bahkan jika binatang roh 100.000 tahun dibudidayakan kembali,
itu masih menjadi binatang roh sampai dibudidayakan ke peringkat 70. Hanya setelah mencapai peringkat 70, ia kemudian dapat berubah menjadi manusia. Tetapi semua laporan pengujian Lan Xuanyu menunjukkan bahwa dia murni manusia dan bukan makhluk roh. Ini gila. Sebagai seorang ilmuwan, Lan Xiao biasanya akan sangat bersemangat ketika dia menghadapi situasi seperti ini karena itu adalah penemuan unik dan baru yang memungkinkan dia untuk menyelami penelitian dan penyelidikan yang lebih dalam. Tetapi masalahnya adalah orang yang berada dalam kesulitan ini adalah putranya sendiri. Selama 6 tahun ini, dia dan Nan Cheng sudah menganggap Lan Xuanyu sebagai manusia murni seperti diri mereka sendiri. Tapi semuanya berubah hanya dalam 1 hari, dan dia tidak siap. Apa yang membuat Lan Xiao hancur lebih jauh adalah bahwa meskipun cincin roh putih muncul dengan sendirinya, tidak hanya ada 1 cincin roh tetapi 2, 1 di kiri dan 1 lagi di kanan. 2. Bukannya tidak ada yang memiliki 2 cincin roh di peringkat 10 tetapi situasi semacam itu disebut roh kembar. Dalam kasus yang jarang terjadi ini, seorang Spirit Master memiliki 2 roh dan masing-masing roh memiliki cincin roh. Namun, bahkan jika itu adalah roh kembar, cincin roh dari kedua roh tidak mungkin muncul pada saat yang bersamaan. Mereka hanya dapat menggunakannya secara bergantian tetapi tidak pada saat yang sama. Juga, pada 2 kelompok rumput perak biru, mereka masing-masing jelas memiliki cincin rohnya sendiri di sana. Ini tidak diragukan lagi adalah subversi, dan itu bukan subversi yang sama dengan Spirit Master biasa. Lan Xiao akan hancur karena dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi fenomena ini. Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Xuanyu kecil menatap Lan Xiao dengan cemas yang benar-benar linglung seperti dia telah menjadi patung. Lan Xiao kembali sadar, dan ada sedikit getaran dalam suaranya saat dia bertanya, "Nak, bisakah kamu hanya menyimpan 1 sisi rumput perak biru?" "Saya akan mencoba." Lan Xuanyu meletakkan tangan kirinya ke bawah saat dia fokus untuk mencoba mempertahankan rumput perak biru di kepalanya. Kemudian, Blue Silver Grass di tangan kirinya menghilang, dan tersisa Blue Silver Grass dengan pola emas samar di tangan kanannya. Lan Xiao akhirnya menghela nafas lega tetapi merasa sedih di dalam. "Nak, apa sebenarnya kamu? Makhluk roh yang dibudidayakan kembali dengan 2 roh, tapi kamu manusia, kan? Jadi bagaimana Anda bisa terlahir dengan cincin roh?" Napas Lan Xiao sedikit dipercepat. Namun, dia memiliki temperamen yang tenang, dan setelah menenangkan diri, dia berkata, "Nak, jaga semangatmu dulu, kami akan mencoba menggunakan skill Mysterious Heaven." Dia perlu waktu untuk berpikir, dan dia benar-benar takut Lan Xuanyu akan melakukan sesuatu yang tidak biasa lagi. Keterampilan persepsi Lan Xuanyu normal, dan di bawah bimbingan Lan Xiao, dia akhirnya bisa mengikuti rute normal untuk mengolah keterampilan surga misterius setelah 3-4 kali percobaan. Namun, dia belum sepenuhnya mahir dan masih membutuhkan waktu jika dia ingin berhasil menyelesaikan kultivasi. Pada periode waktu berikutnya, dia akan mengamati putranya dengan cermat. Lan Xiao menggunakan 3 hari penuh untuk memantau kondisi Little Xuanyu. Dia bahkan tidur di sampingnya di malam hari, takut dia akan berubah atau semacamnya. Tetapi tampaknya semua transformasi selesai pada hari pertama kebangkitan roh, Lan Xuanyu tidak menunjukkan kelainan apapun. Dalam 3 hari, dia akhirnya bisa melakukan skill Mysterious Heaven secara mandiri dan memulai kultivasi normal. Tidak ada pertumbuhan eksplosif dalam kekuatan roh juga, dan tingkat peningkatannya tidak dianggap cepat. Hidup mereka kembali normal secara bertahap. Setelah berdiskusi, Lan Xiao dan Nan Cheng memutuskan untuk merahasiakan ini dan menyembunyikan fakta bahwa Xuanyu kecil berbeda dari yang lain. Cincin roh putih tidak terlalu mengesankan dan hanyalah cincin roh peringkat 10 tahun terendah. Lan Xiao mulai memperingatkan Little Xuanyu tentang beberapa hal seperti bagaimana dia tidak diizinkan untuk memberitahu siapapun bahwa dia memiliki tubuh penuh roh bawaan atau memanfaatkan 2 rumput perak biru dari kedua tangan pada saat yang sama, Lan Xiao juga mengarang cerita tentang cincin di jarinya dan mengatakan bahwa itu adalah pusaka keluarga. Mereka berusaha menyembunyikan apapun yang mereka bisa. Hari itu, Lan Xiao langsung pulang ke rumah setelah bekerja dengan penuh semangat. "Nak, aku sudah menyelesaikannya untukmu." "Ayah, apa yang kamu selesaikan?" Xuanyu kecil menatapnya dengan rasa ingin tahu saat dia berlari keluar dari ruang kultivasi. "Jelas sekolah yang akan kamu hadiri. Akademi Master Roh Dasar Surga Luo. Itu adalah akademi di bawah kota Ziluo,
dan itu juga merupakan sekolah dasar terbaik untuk ahli arwah di kota kita. Oh, Suanyu kecil tidak benar-benar memahami konsep akademi terbaik dan tidak tahu berapa banyak upaya yang dilakukan Lan Xiao hanya untuk memasukkannya ke sekolah ini. Tapi akan ada ujian saat kamu masuk, dan kamu akan dialokasikan ke kelas berdasarkan hasilmu. Anda harus memutuskan apakah Anda ingin menggunakan Blue Silver Grace kanan atau kiri untuk ujian. Lan Xiao tersenyum sambil berkata. Bagi Lan Suanyu, kemampuan antara Blue Silver Grace di tangan kiri dan kanannya berbeda. Suanyu kecil memiringkan kepalanya dan merenung sejenak sebelum berkata, "Ayah, aku belum memutuskan." Lan Xiao memikirkannya sebelum dia berkata, "Kalau begitu tangan kiri. Keahlian ibumu adalah es, dan masuk akal jika kami mengatakan bahwa rumput perak biru di tangan kirimu adalah mutasi." Baiklah, Chapter 15, Yelingtong. Kota Ziluo terletak di pertengahan barat benua Molan, salah satu dari dua benua di planet Luo Surga, dan merupakan salah satu dari 10 kota teratas di benua Molan. Dibandingkan dengan planet induknya, planet Dou Luo, planet Heaven Luo adalah yang paling mirip dengannya di antara planet-planet lainnya, itu bahkan lebih mirip dari planet pertama tempat migrasi antar bintang terjadi, Heaven Dou Planet. Apakah itu iklim atau lingkungan, sangat cocok bagi manusia untuk hidup. Pada saat umat manusia menemukan tempat ini, planet Luo Surga sudah mulai melahirkan bentuk kehidupannya sendiri, terutama tumbuhan. Tapi sebagai planet yang baru saja mulai tumbuh dan mengandung bentuk kehidupan, itu jelas mudah dikendalikan oleh Sol Federation. Setelah lebih dari 100 tahun eksplorasi ilmiah, migrasi akhirnya dimulai secara bertahap, dan proses migrasi antar bintang jauh lebih berhasil daripada planet Surga Dou. Tentu saja, karena umat manusia menjadi lebih mahir dan akrab dengan perkembangan planet dan migrasi antar bintang, perkembangan planet selanjutnya menjadi lebih cepat. Selain 7 planet saat ini, Federasi telah menetapkan target untuk menyelesaikan setidaknya 3 migrasi antar bintang dalam 100 tahun ke depan. Sekarang masalah terbesar adalah populasi. Federasi baru saja secara resmi meluncurkan kebijakan untuk mendorong persalinan. Kota Ziluo adalah kota yang sangat modern dan tidak ada tanah yang terlihat di sini, sebagian besar bangunan tinggi yang terbuat dari logam. Terowongan yang berkelok-kelok dan berkelok-kelok di langit memungkinkan kendaraan pemandu jiwa berkeliling dengan kecepatan tinggi. Mobil pemandu jiwa saat ini telah berkembang menjadi mobil terbang pemandu jiwa, tetapi karena pentingnya kontrol penerbangan, Federasi membangun banyak terowongan logam di langit di berbagai planet besar yang mampu secara finansial, sehingga memungkinkan mobil terbang pemandu jiwa ini bergerak, berkeliling dengan tertib. Hanya kendaraan terbang militer yang diizinkan terbang bebas dan memiliki batasan yang lebih sedikit. Pada saat ini, Lan Suanyu sedang duduk di mobil terbang pemandu jiwa ayahnya sementara dia melihat ke terowongan. Menyalip mobil lain tidak diperbolehkan di dalam terowongan, dan seseorang akan dihukum berat karenanya. Mereka hanya diperbolehkan bergerak secara teratur dengan kecepatan tertentu, dan jika semua orang mematuhinya, ini sebenarnya akan jauh lebih efisien. Suanyu, jangan gugup, kamu akan mendapat banyak teman baru di sekolah. Anda juga tidak perlu khawatir tentang tes masuk. Seharusnya tidak banyak anak yang memiliki keterampilan roh di usiamu. Saya telah sedikit mengubah catatan Anda, jadi jika ada yang bertanya tentang usia Anda harus mengatakan bahwa Anda berusia 7 tahun, bukan 6 tahun. Katakan saja karena kamu sakit, kamu masuk sekolah setahun kemudian. Ayah, tetapi ibu berkata bahwa anak yang baik tidak berbohong. Lan Suanyu menatap ayahnya dengan mata besar yang jernih. Lan Xiao berhenti sejenak sebelum dia berkata dengan tegas, kadang-kadang, untuk melindungi diri kita sendiri atau orang lain, kebohongan putih diperbolehkan. Lan Xiao berunding dengan hati-hati sebelum dia memutuskan untuk berbohong tentang usia Lan Suanyu karena tidak mungkin menyembunyikan fakta bahwa Lan Suanyu sudah memiliki kekuatan roh yang melebihi peringkat 10 di depan detektor kekuatan roh. Daripada memikirkan bagaimana menyembunyikan kekuatan roh dan keterampilan rohnya, dia mungkin juga berbohong tentang usia Lan Suanyu dan mengatakan bahwa dia memiliki keterampilan persepsi yang tinggi dan maju pesat selama 1 tahun ini. Sungguh membanggakan bagi Lan Suanyu untuk menjadi peringkat 10 di usianya. Sampai-sampai bahkan setelah menyatakan bahwa dia 7 bukannya 6, Akademi Master Roh Dasar Luo Surga masih menerimanya. Oh, Lan Suanyu menjawab dengan patuh. Melihat betapa baiknya putranya, Lan Xiao menghela nafas. Lan Suanyu adalah anak yang baik, tapi terkadang dia terlalu patuh dan pemalu. Dia sedikit lemah secara psikologis.
Di antara anak-anak seusianya, dia tidak dianggap kuat sama sekali dan ini mungkin terlihat sangat normal. Tetapi dia tahu di dalam hatinya bahwa putranya bukanlah seseorang yang biasa dan normal. So, sistem navigasi di dalam mobil mendorong mobil terbang keluar dari terowongan berkecepatan tinggi dan mengurangi kecepatannya sebelum berbelok. Sebuah pintu besi telah diangkat, dan mereka masuk ke dalam terowongan sebuah bangunan besar. Lan Xiao mengoperasikan pengaturan di layar dan mengikuti instruksi yang membawanya ke tempat parkir di dalam gedung. Mobil berhenti perlahan dan melepaskan sabuk pengaman. Lan Xiao mengacak-acak rambut putranya dan berkata, "Kami di sini, ayo pergi." Ayah dan anak itu turun dari mobil, dan Lan Xuanyu memegang tangan Lan Xiao saat dia menatapnya dengan mata bulat besar yang menunjukkan sedikit kegugupan. "Nak, kamu akan baik-baik saja. Sudahkah kamu lupa, kamu yang paling populer dimanapun kamu pergi?" Lan Xiao berjongkok. Dia dengan lembut mencubit pipi Lan Xuanyu yang lembut dan cerah saat dia tersenyum memberi semangat. Lan Xuanyu mengangguk. Saat dia di taman kanak-kanak, dia adalah bayi dari seluruh kelas. Baik para guru maupun murid memujanya, dan ini adalah anugerah menjadi tampan. Setelah menaiki 2 lift, akhirnya mereka sampai di kantor pendaftaran yang terletak di lantai 9. Faktanya, bangunan logam ini setinggi 32 lantai dan merupakan cabang dari kota Ziluo. Ada beberapa orang tua yang sedang mendaftarkan anaknya saat ini. Lan Xiao membawa putranya untuk mengantri di belakang. Dia terbiasa mengenakan seragam militernya, tetapi seorang letnan kolonel ternyata bukan masalah besar bagi orang tuanya. Tepat di depan mereka, ada seorang kolonel senior dengan 2 garis dan 4 bintang memegang tangan seorang gadis kecil, dan usianya tampak cukup dekat dengan Lan Xiao. Proses pendaftaran sangat cepat. Hal utama adalah memverifikasi identitas mereka dan menjalani beberapa tes kekuatan roh sederhana. Kemudian, anak-anak akan masuk ke dalam dan orang tua akan kembali. Orang tua akan kembali pada malam hari untuk menjemput anak-anak mereka pulang. Segera, giliran kolonel senior itu. Ketika guru yang bertanggung jawab atas pendaftaran melihat pangkat militer ayah gadis kecil itu, sikapnya terhadapnya sangat baik, dan dia tersenyum lebar ketika bertanya, "Cantik kecil, siapa namamu?" Gadis kecil itu memang sangat cantik. Dia memiliki rambut coklat panjang dan keriting alami, kulitnya cerah, dan tinggi badannya rata-rata di antara anak-anak seusianya. Matanya memiliki warna hijau muda yang indah, dan pupilnya tampak memiliki warna biru zamrud yang dalam. Dia menatap guru itu dan tersenyum manis. "Halo, guru, saya Ye Lingtong. Kamu memiliki nama yang sangat bagus. Saya perlu memverifikasi identitas Anda, dapatkah Anda memberitahu saya kapan tanggal lahir Anda?" Verifikasi identitasnya sama dengan yang lainnya, tetapi selama tes kekuatan roh, hal itu menyebabkan orang tua dalam antrean terkesiap. Alat uji kekuatan roh mengungkapkan 8 inci, peringkat 8. Seorang gadis kecil berusia 6 tahun dengan kekuatan roh peringkat 8. Dia baru saja terbangun dengan pasti yang berarti kekuatan roh bawaannya sudah berada di peringkat 8. Ini luar biasa, Ye Lingtong, kekuatan roh peringkat 8, kamu boleh masuk. Dari awal hingga akhir, ayah Ye Lingtong tidak pernah meninggalkan sisinya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Sampai waktunya untuk pergi, dia mengangguk ke arah guru sebelum dia berbalik dan pergi. Ketika dia berbalik, Lan Xiao kemudian melihat penampilan pria setinggi 1,9 meter dengan bahu lebar dan mata penuh permusuhan. Dia memiliki ekspresi tegas seperti wajahnya dipahat dengan kapak sementara matanya dipenuhi dengan kekuatan yang memancar. Dia melihat Lan Xiao begitu dia berbalik, dan dia melirik pangkat militer di pundaknya. Lan Xiao segera berdiri tegak dan memberi hormat padanya. Senior, di militer, pangkat sangat diperhatikan, dan seorang perwira dengan pangkat lebih rendah harus memberi hormat kepada perwira dengan pangkat lebih tinggi. Kolonel senior membalas salam. "Kamu seorang tentara sipil, ya?" kata Lan Xiao. Chapter 16, Bi Gentle. Kolonel senior menatap Lan Xuanyu di sampingnya dan terdiam, bingung oleh ketampanan anak itu. Rambut biru pendeknya menutupi dahinya, matanya yang besar cerah dan ekspresif, dan pipinya yang halus bulat sempurna sehingga tampak seperti balon berbulu. Ye Lingtong sudah sangat tampan mencari seorang anak, tetapi dibandingkan dengan anak laki-laki kecil ini, dia pasti harus mundur selangkah. "Halo, Paman," sapa Lan Xuanyu dengan sopan. "Halo, Nak." Kolonel senior mengulurkan tangan untuk menggosok kepala Lan Xuanyu,
matanya menjadi lebih lembut. Namun, dia segera menarik tangannya segera setelah dia menyadari betapa familiarnya dia bertindak dan memberi Lan Xiao pandangan meminta maaf. Lan Xiao hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya sebagai penolakan. Dia sudah terbiasa dengan semua orang yang terpikat oleh putranya yang menggemaskan. Ayah, Ye Lingtong menelepon. Dia akan masuk sekolah ketika dia melihat ayahnya menghibur anak lain. Kolonel senior berkata kepada Lan Xiao, "Nama saya Ye Feng." "Kolonel senior, saya Lan Xiao," jawab Lan Xiao. Rahangnya menegang ketika dia menyadari bahwa dia pernah mendengar nama kolonel senior sebelumnya. Ye Feng mengangguk dengan sopan sebelum minta diri untuk bergabung dengan putrinya. "Teman kecil, giliranmu untuk mendaftar," kata guru di depan mereka. "Halo guru, nama saya Lan Xuanyu." "Lan Xuanyu, 7 tahun, jadi kamu terlalu tua, kan? Ayo, uji kekuatan rohmu." Ketika cahaya putih lembut mencapai 1 Qi, orang tua di belakang mereka benar-benar diam. Sebagai anak perusahaan dari kota Ziluo, Akademi Master Roh Dasar Surga Luo tidak diragukan lagi adalah institut Master Roh Dasar terbaik di kota Ziluo. Orang-orang di sana terbiasa melihat di luar kemampuan rata-rata. Namun, kemampuan Lan Xuanyu melebihi harapan mereka. Lan Xuanyu diuji sebagai peringkat 10, level Spirit Master. Orang-orang yang berada di peringkat ini secara resmi dikenal sebagai Spirit Masters karena mereka memiliki kemampuan untuk memiliki cincin roh, keterampilan roh, dan telah mengasah kemampuan bertarung mereka. Seorang anak berusia 7 tahun di peringkat 10 bukan hanya kejadian yang tidak biasa, tetapi juga merupakan skenario yang menakutkan. "Kamu, ya, kamu peringkat 10. Kamu boleh masuk," kata guru itu, masih cukup terkejut dengan apa yang terjadi. Ye Lingtong memperhatikan Lan Xuanyu dengan cemberut. Dia kesal karena ayahnya memperhatikan anak lain. Dia selalu sibuk, jarang di rumah, dan ketika dia akhirnya berhasil meluangkan waktu untuk membawanya ke sekolah, dia bergaul dengan anak lain. Sekarang, untuk menambah penghinaan, anak itu ternyata adalah peringkat 10. Ye Lingtong memanggil Lan Xuanyu, "Hei." Lan Xuanyu berbalik untuk melihatnya. "Kamu peringkat 10. Dia mengangguk. Ye Lingtong mengangkat dagunya dengan bangga. "Bukan masalah besar menjadi peringkat 10. Aku akan segera mencapai peringkat itu dan mengunggulimu. Ketika saya berusia 7 tahun, saya tidak akan hanya menjadi peringkat 10. Dia kemudian mendorong melewati dan berjalan di dalam sekolah. "Oh." Lan Xuanyu mengikuti di belakangnya, sedikit bingung dengan sikapnya. Sudah ada seorang guru berseragam menunggu mereka di dalam, mengantar siswa ke kamar masing-masing. "Apa maksudmu? Oh, Anda tidak yakin?" Ye Lingtong berbalik dan memelototinya. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya. Saat itulah Ye Lingtong bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dia sangat tampan. Sayangnya, yang bisa dia pikirkan hanyalah ayahnya memberinya perhatian yang seharusnya dia berikan padanya dan ekspresi penuh kasih di wajahnya saat dia melakukannya. Mengingat bahwa ayahnya tidak pernah selembut itu hanya membuatnya semakin marah. Ye Lingtong melambai padanya. "Kemarilah." Lan Xuanyu berjalan menghampirinya. "Apa itu?" Ye Lingtong berkata, "Biarkan aku mencubit wajahmu." Dia mungkin peringkat 10 tetapi dia telah mempelajari seni bela diri kuno sejak dia masih kecil, dia yakin dia bisa membawanya. Namun, dia tidak mengharapkan tanggapan Lan Xuanyu. "Bersikaplah lembut," kata Lan Xuanyu, terdengar seperti dia sering mengatakan ini, dan memang begitu. Dia memiliki sedikit lemak bayi dan wajah mungilnya yang cantik dan kemerahan itu telah dicubit oleh banyak orang. Ye Lingtong sedikit terkejut, tapi dia masih mengulurkan tangan dan mencubit pipi Lan Xuanyu dengan keras. Namun anehnya, setelah menyentuh kulitnya, kemarahan yang dirasakan Ye Lingtong menghilang. "Itu menyakitkan," seru Lan Xuanyu. Dia mundur selangkah dan menatapnya dengan menuduh. "Kamu jahat." "Terus." Ye Lingtong dengan keras kepala menantang. Lan Xuanyu menggosok wajahnya dan berkata dengan serius, "Aku tidak suka orang jahat jadi aku tidak menyukaimu." "Aku tidak membutuhkanmu untuk menyukaiku," katanya dengan nada menghina sebelum pergi. Lan Xuanyu bingung dengan perilakunya, tidak yakin bagaimana dia menyinggung perasaannya. Ada lebih dari 100 pendatang baru dan mereka akan dibagi menjadi 6 kelas. Setiap kelas memiliki 20 hingga 30 siswa dengan 1 guru honorer, yang akan bertanggung jawab untuk mengajar, dan 1 asisten guru yang akan bertanggung jawab atas gaya hidup mereka.
Tes alokasi kelas lebih mudah dari yang diharapkan karena yang harus mereka lakukan hanyalah melepaskan semangat mereka. Hal itu sengaja dimudahkan karena pihak sekolah hanya ingin memahami jiwa siswa agar bisa ditempatkan di kelas yang sesuai. Kelas 1, tipe ofensif. Silakan datang ketika nama Anda dipanggil. Ye Lingtong. Kelas 1, kelas 2, tipe kontrol. Silakan datang saat namamu dipanggil, Lan Xuanyu. Pengajaran Akademi Spirit Masters dasar belum memasukkan Spirit Masters yang bekerja sama. Itu terutama difokuskan pada pemahaman tentang roh dan metode kultivasi untuk meningkatkan diri. Lan Xuanyu, yang memiliki roh, rumput perak biru, secara alami ditugaskan ke kelas 2 di kelas 1, sebuah kelas yang mengajari mereka cara mengendalikan roh mereka. Kelas 2 dari kelas 1 memiliki total 26 siswa dan semuanya adalah siswa tipe kontrol. Setelah Lan Xuanyu ditempatkan di kelas, dia tidak melihat Ye Lingtong lagi. Sama halnya, ketika Lan Xiao datang untuk menjemput Lan Xuanyu dari sekolah, dia tidak melihat baik Ye Feng maupun Ye Lingtong. Apa yang telah Anda pelajari hari ini? Lan Xiao bertanya kepada putranya saat mereka masuk ke dalam mobil. Kami berkenalan dengan teman sekelas kami. Ayah, aku di kelas 2 dari kelas 1 jadi jangan pergi ke tempat yang salah saat menjemputku lain kali, oke? Apakah kamu punya teman baru? Lan Xuanyu mengangguk. Teman-teman sekelas saya sangat baik kepada saya. Ayah, aku ingin bertanya padamu. Apa itu? Ayah, bisakah aku menolak seseorang yang ingin mencubit wajahku lain kali? Saya tidak terlalu menyukainya, Lan Xuanyu mengaku. Lan Xiao terkejut sesaat tetapi dia dengan cepat pulih dan meyakinkan putranya, tentu saja, kamu bisa. Itu adalah pilihanmu. Chapter 17, Lan Xiao bertanya lebih banyak tentang hari pertama putranya di sekolah, mencoba mencari tahu semua yang terjadi. Ketika Lan Xuanyu memastikan bahwa semuanya normal, dia menghela nafas lega. Putranya sudah mulai bersekolah dan tidak berbeda dengan anak-anak lainnya. Dia berharap putranya tidak menonjol dari teman-teman sekelasnya karena itu hanya akan menarik lebih banyak perhatian. Kedamaian dan kebahagiaan keluarganya lebih penting baginya. Nak, kamu harus belajar dengan giat. Oke, jika kamu unggul dalam ujian akhir, Daddy dan Mommy akan membawamu ke Heaven Luo Planet untuk bermain. Kami akan membiarkan Anda merasakan kesenangan dalam perjalanan antar planet, Lan Xiao memberitahunya sambil tersenyum. Hore, hore, Lan Xuanyu berseru kegirangan. Dia tidak hanya tertarik pada kartu terbang bimbingan roh tetapi juga pesawat dan kapal perang antar planet, hal-hal yang dia lihat di televisi. Keesokan harinya, Lan Xuanyu memulai kelas normalnya. Kelas-kelas pada sore hari semuanya dipegang oleh guru kelas 2. Pelajarannya disebut Pengetahuan Dasar Spirit Masters. Menurut kurikulum untuk siswa kelas 1, dua mata pelajaran terpenting adalah Pengetahuan Dasar Spirit Masters dan Pengetahuan Dasar Spirit Beast. Guru kelas 2 bernama Qiu Yuxin, dia cantik dan tampak cukup hangat dan mudah didekati. Para siswa, karena kalian semua sudah saling mengenal kemarin, hari ini, saya akan berbicara tentang Spirit Masters. Berada di sini berarti kalian semua memiliki setidaknya sarjana roh dengan kekuatan roh. Dengan kemajuan teknologi bimbingan roh yang konstan, ada banyak gadget dan senjata berteknologi tinggi yang dapat digunakan oleh manusia biasa. Jadi mengapa kita masih perlu menjadi Spirit Masters yang kuat melalui kultivasi? Itu karena arah penelitian ilmiah adalah untuk memungkinkan manusia biasa memiliki kemampuan dan kekuatan bertarung dari Spirit Masters. Namun, menelusuri kembali ke sumbernya, Spirit Masters masih bisa tampil lebih baik dari manusia biasa. Misalnya, Spirit Messiah kami telah mencapai standar yang sangat tinggi. Dengan penemuan alat penyeimbang dan helm stabilitas, orang biasa dapat mengalami pukulan yang lebih berat dan dengan demikian mengemudikan Messiah dengan lebih baik. Namun, jika Spirit Master adalah pengguna Messiah, daya tahannya akan menghasilkan lebih banyak kekuatan dari Messiah. Spirit Messiah tidak akan dapat mengubah fakta ini bahkan setelah 10.000 tahun kemajuan. Oleh karena itu, kami para Spirit Master tidak diragukan lagi adalah manusia yang paling menonjol. Karena kalian semua di sini ingin menjadi Spirit Master, kalian harus bekerja keras untuk menjadi yang kuat. Segalanya mungkin damai untuk saat ini, tetapi karena penelitian terus-menerus kami tentang hubungan antar planet, kami menghadapi segala macam bahaya. Kita harus bekerja keras untuk menjadi lebih kuat sehingga kita dapat melindungi federasi, keluarga kita, dan diri kita sendiri.
Dia tahu bahwa anak-anak berusia 6 tahun ini tidak terlalu memahami prinsip-prinsip utama ini, tetapi sebagai guru mereka, dia tetap harus membimbing mereka. Hari ini, saya akan berbicara tentang topik yang paling sederhana, peringkat Spirit Master kami. 10.000 tahun yang lalu, Spirit Master kami dibagi menjadi 10 peringkat dan setiap 10 level adalah satu peringkat. Misalnya, level 0 hingga 10 dikenal sebagai Spirit Scholar. Anda hanya akan dapat mencapai peringkat Spirit Master setelah Anda mendapatkan cincin roh. Untungnya, kami memiliki siswa peringkat 10 di sini dan dia dapat menunjukkan keahliannya kepada semua orang. Perhatikan karena dia akan menjadi tujuan selanjutnya untuk kalian semua. Pelajar Lan Xuanyu, tolong berdiri. Lan Xuanyu berdiri dengan patuh. Qiu Yuxin tersenyum padanya dan berkata, lanjutkan dan lepaskan semangatmu. Lan Xuanyu mengangguk. Dia mengangkat tangan kirinya dan bintik-bintik lingkaran cahaya biru terbentuk di telapak tangannya saat sekelompok rumput perak biru, yang dilingkari dengan lingkaran cahaya putih, muncul. Halo perak samar di Blue Silver Grass tampaknya bukan sesuatu yang istimewa. Baru setelah mereka melihat butir-butir embun di permukaan rerumputan, barulah mereka menyadari bahwa keharuman rerumputan segera menjadi lebih nyata. Qiu Yuxin berkata, semua orang melihatnya, kan? Semangat siswa Lan Xuanyu adalah rumput perak biru. Ini adalah jenis roh biasa, tetapi fakta bahwa ia dapat berkultivasi ke tingkat ini pada usia 7 tahun berarti rumput perak biru memiliki tingkat mutasi tertentu. Perhatikan derai perak di rerumputan dan butiran air itu. Keduanya bisa saja disebabkan oleh mutasi. Selain itu, lingkaran cahaya putih di sekitar rerumputan dikenal sebagai cincin roh, sangat penting bagi Spirit Masters. Meskipun cincin roh putih hanyalah cincin roh 10 tahun, Federasi telah menemukan cara untuk meningkatkan peringkatnya. Tentu saja, itu akan lebih mahal, tetapi selama siswa Lan Xuanyu dapat berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi, dia memiliki kesempatan untuk meningkatkan cincin rohnya. Baiklah, Lan Xuanyu, Anda dapat memanggil roh Anda kembali. Lan Xuanyu menarik kembali Blue Silver Grass miliknya dan duduk kembali. Cincin roh mewakili celah antara Spirit Masters, lanjut Qiu Yuxin. Setelah melampaui beberapa peringkat pertama, dan setelah menjadi sarjana roh dan guru roh, seseorang bisa menjadi guru roh agung setelah naik 10 peringkat lagi. Berikutnya adalah Spirit Elder, Spirit Leluhur, Spirit King, Spirit Emperor, Spirit Sage, Spirit Douluo, dan titel Douluo. Peringkat 90-100 dikenal sebagai judul Douluo tetapi ada beberapa perbedaan di antara mereka. Misalnya, yang berada di peringkat 95 ke atas dikenal sebagai Super Douluo dan yang berada di peringkat 99 dikenal sebagai Extreme Douluo. Perbedaan itu ada karena hingga pertempuran penting pesawat Douluo, peringkat 99 adalah batas untuk Spirit Masters. Federasi, di bawah kepemimpinan generasi berkekuatan besar, Douluo Dragon Emperor Tang Wulin, mengalahkan pesawat abis yang ingin melahap kita. Dia membawa abis ke planet induk, sehingga mengembangkan pohon kehidupan kuno planet induk menjadi pohon abadi, memungkinkan seluruh planet induk berevolusi bersamanya. Pertempuran epik itu memengaruhi masa kini karena, tanpa hasil perang itu, Federasi bahkan tidak akan mampu memiliki sumber daya untuk imigran antar bintang. Setelah melahap abis, planet induk naik ke tingkat berikutnya sampai tingkat energinya naik bersamanya. Kalian semua akan belajar lebih banyak tentang peringkat dewa ketika kalian berada di Akademi Spirit Masters tingkat lanjut jadi saya tidak akan mengulanginya di sini hari ini. Yang perlu Anda ingat adalah judul dari 10 peringkat yang saya sebutkan sebelumnya. Meskipun mendengar beberapa informasi ini dari ayahnya sebelumnya, Lan Xuanyu masih tetap fokus dan berperilaku baik saat dia mendengarkan guru dengan penuh perhatian. Setelah mengenal teman sekelasnya kemarin, dia mengetahui bahwa dia adalah satu-satunya siswa kelas 1 di kelas 2 yang berada di atas peringkat 10, yang berarti dia memiliki kekuatan roh terkuat. Mereka mendapat pelajaran teori di pagi hari dan pelajaran pertempuran di sore hari. Untuk siswa kelas 1, apa yang disebut pelajaran pertempuran sebenarnya adalah latihan fisik. Pelajaran tempur kelas 2 diadakan bersama dengan kelas 1, yang berarti Lan Xuanyu akan bertemu Ye Lingtong lagi. Chapter 18, Ye Lingtong's Defeat. Ye Lingtong jelas melihat Lan Xuanyu juga. Meskipun kemarahan dan permusuhannya telah sangat berkurang, dia masih memiliki ingatan yang baik dan kecenderungan untuk dendam. Apa yang dia ingat dengan jelas adalah Lan Xuanyu menyatakan bahwa dia tidak menyukainya.
Apakah kamu pikir aku peduli jika kamu menyukaiku atau tidak? Aku juga tidak menyukaimu. Dia pikir. Lan Xuanyu tidak tinggi tetapi dia memiliki wajah yang memesona sehingga Ye Lingtong dapat langsung melihatnya di tengah keramaian. Lari 3 putaran mengelilingi lapangan maka kalian semua dapat memiliki waktu luang, perintah guru. 1 putaran adalah 400 meter dan meskipun 3 putaran tidak banyak, itu tidak dianggap mudah untuk anak usia 6 tahun. Mereka adalah siswa kelas 1 dan baru saja mendaftar ke sekolah, para guru tidak akan terlalu menekan mereka. Lapangan itu berada di lantai bawah tanah gedung cabang kota Ziluo. Langit biru dan awan putih pada layar elektronik memiliki kemampuan untuk menyediakan energi normal dari sinar matahari dan sistem ventilasi yang baik tidak akan membuat orang merasa pengap. Setiap putaran berjarak 400 meter dan meskipun 3 putaran tidak terlalu jauh, itu juga tidak mudah untuk anak usia 6 tahun. Keempat guru dari kedua kelas berdiri di pinggir lapangan sambil memegang alat perekam masing-masing. Berlari adalah cara terbaik untuk memantau stamina anak-anak dan mereka ingin menilai siswa baru mereka dengan lebih baik. Mulai. Dengan perintah guru, Ye Lingtong adalah yang pertama menyerang, mengejutkan semua guru dengan kecepatannya yang luar biasa untuk seorang anak kecil. Saat dia menyerbu ke depan, anak-anak lain mulai menjadi kompetitif dan beberapa lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Lan Xuanyu, di sisi lain, berada di posisi tengah kelas 2, berlari santai bersama siswa lainnya. Dia bahkan tidak menyadari kecepatan Ye Lingtong karena yang bisa dia pikirkan hanyalah peringatan ayahnya, jangan terlalu menonjol dan jangan pernah menggunakan rumput perak biru di tangan kananmu. Dia memiliki kaki yang kuat dan kecepatan yang dia ikuti bahkan tidak memberinya sedikit pun ketegangan. Lagi pula, dia sudah berada di peringkat kekuatan roh 11. Dia dulu berada di peringkat 10, tetapi setelah cincin roh putih muncul tiba-tiba, dia secara otomatis menerobos dan naik ke peringkat 11. Ye Lingtong telah menyelesaikan 1 putaran sebelum dia melihat Lan Xuanyu lagi tidak jauh di depannya. Bukan karena Lan Xuanyu lambat, dia terlalu cepat dan sudah 1 putaran di depan siswa lain. Dia meningkatkan kecepatannya dengan agresif sekali lagi, mengibaskan para siswa yang mulai mengejarnya. Beberapa detik kemudian, dia mengejar Lan Xuanyu, dengan sengaja menyenggolnya saat dia berlari melewatinya. Lan Xuanyu melompat sedikit tetapi ketika dia melihat Ye Lingtong berlari melewatinya, dia bergumam, setidaknya kamu telah memperbaiki sikapmu. Ye Lingtong tersandung saat dia mendengar kata-katanya berbisik. Dia berbalik dan memberinya tatapan tajam sebelum menuntut, apa yang kamu katakan? Apa? Tunggu, hati-hati. Lan Xuanyu menunjuk ke depan sebagai peringatan. Ayo. Saat dia berbalik, Ye Lingtong menabrak seorang siswa di depannya dan siswa itu tersandung bersamanya keluar dari jalur. Lan Xuanyu melirik mereka dengan alis berkerut. Ayah bilang untuk selalu memperhatikan saat berjalan atau berlari. Saya kira dia benar. 10 detik kemudian, Ye Lingtong menyusulnya lagi. Aku menyusulmu. Aku lebih cepat darimu. Dia memanggilnya, putus asa. Lan Xuanyu berkedip. Oh baiklah, kamu kalah. Ye Lingtong berkata dengan bangga. Lan Xuanyu menatapnya dengan heran. Apakah aku bersaing denganmu? Kamu, apa? Mengapa Anda tidak kompetitif sama sekali? Apakah kamu bahkan laki-laki? Ye Lingtong memelototinya dengan menuduh. Apa hubungannya daya saing dengan menjadi anak laki-laki? Mungkin itu pengaruh karakter ayahnya, tapi Lan Xuanyu tidak pernah menjadi tipe kompetitif. Ye Lingtong ingin menendangnya, tetapi para siswa di belakangnya mengejar, jadi dia memelototinya dan berkata, tunggu saja. Dia kemudian menggandakan kecepatannya dan melewati semua orang. Ada lebih dari 50 siswa dengan gabungan 2 kelas dan Ye Lingtong adalah yang pertama selesai sementara Lan Xuanyu mendarat di posisi ke-32. Qiu Yuxin berkata kepada asisten guru di sebelahnya, mengapa Lan Xuanyu ini sedikit lambat? Dia sudah menembus peringkat 10 dan secara logis, dia seharusnya tidak berlari dengan kecepatan ini. Asisten guru, seorang wanita yang lebih tua, tersenyum dan menjawab, dia mungkin lamban tapi dia mantap. Dia tidak tampak seperti sedang berusaha untuk menjadi cepat. Karakter anak ini tampaknya cukup stabil, yang merupakan hal yang baik dan jarang terjadi pada anak berusia 7 tahun. Itu Ye Lingtong dari kelas 1 kan? Putri Kolonel Senior Ye Feng. Dia sepertinya pergi mencari Lan Xuanyu. Qiu Yuxin menyadari bahwa Ye Lingtong sedang berjalan agak agresif menuju Lan Xuanyu, yang baru saja menyelesaikan larinya. Dia bertanya dengan sedikit antusias, apakah mereka akan bertarung?
Di Akademi Spirit Masters dasar, mereka tidak terlalu serius berkelahi, terutama di sekolah bergengsi seperti Akademi Heaven Luo yang merupakan sekolah terbaik di Heaven Luo Planet. Filosofi pendidikan mereka adalah memanfaatkan potensi siswa sebanyak mungkin dan perkelahian atau sparring di sekolah sering memunculkan daya saing pada anak-anak sehingga mereka menganggapnya sebagai hal yang baik. Tentu saja, dengan para guru mengawasi mereka dari samping, itu tidak akan terlalu berbahaya. Ye Lingtong masih terengah-engah, pergi ke Lan Xuanyu, dan menantang, "Aku ingin bertanding denganmu." Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya karena terkejut. "Aku tidak mau." "Mengapa?" tanya Ye Lingtong agak keras, menarik perhatian anak-anak lain. "Pria sejati tidak berkelahi dengan wanita. Momi berkata bahwa aku tidak boleh menggertak perempuan." Lan Xuanyu memberitahunya dengan serius. Apakah Anda pikir Anda memiliki peluang melawan saya? Jangan berpikir bahwa kamu orang hebat hanya karena kamu peringkat 10, katanya dengan angkuh tepat sebelum dia menyerangnya. Lan Xuanyu, yang tidak memiliki pengalaman dalam jenis pertempuran apapun, mundur selangkah dan secara naluriah mengangkat tangannya untuk memblokir serangannya. Ye Lingtong meraih lengan kanan Lan Xuanyu dan menariknya ke arahnya sebelum menendang kaki kiri Lan Xuanyu. Dia kemudian membalikkan tubuhnya setengah, bersiap untuk melemparkannya ke atas bahunya. Ketika Qiu Yuxin bergegas, yang dia lihat hanyalah serangkaian tindakan alami dan mengalir Ye Lingtong. Gerakan anak itu cepat dan gesit, menunjukkan tanda-tanda pelatihan lanjutan. Lan Xuanyu, di sisi lain, tidak melakukan gerakan defensif atau ofensif yang sesuai selain memukul-mukul karena panik. Jelas bagi semua orang bahwa dia tidak pernah berlatih atau bertarung sungguhan. Lan Xuanyu benar-benar panik, ditarik oleh Ye Lingtong seperti itu, dia tidak bisa mundur lebih jauh dan saat Ye Lingtong berbalik, lengan kanannya mendarat di bahunya. Kekuatan datang dari bahu dan punggung Ye Lingtong, Lan Xuanyu hampir sama tingginya dengan dia dan kakinya langsung meninggalkan tanah. Dia tidak pernah berada dalam situasi seperti ini dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Jadi ketika Ye Lingtong mengangkatnya menggunakan bahunya, lengan kanannya mulai memanas secara refleks untuk membela diri. Tidak lama kemudian panas menjalar ke seluruh tubuhnya dan perasaan takut menghilang. Rasa haus Ye Lingtong akan kekerasan menghilang begitu dia meraih pergelangan tangan Lan Xuanyu. Dia tahu bahwa kepanikan di matanya berarti bahwa dia belum pernah mengalami jenis pertempuran apapun sebelumnya dan dia mulai berpikir untuk menggunakan lebih sedikit kekuatan pada gerakan lemparan bahu. Namun, saat dia hendak membantingnya ke tanah dan melakukan lemparan bahu yang sempurna, berat badan Lan Xuanyu mulai meningkat secara tiba-tiba. Dia menjadi sangat berat seperti gunung di punggungnya sehingga kaki Ye Lingtong terlepas dan jatuh ke tanah karena beratnya. Bam! Ada keheningan total. Semua siswa dari kelas 1 dan 2 berkerumun ke arah mereka, menatap tubuh mereka yang terkapar. Ye Lingtong berada di bawah dalam posisi yang tidak enak dilihat sementara Lan Xuanyu berbaring telentang, tampak bingung. Para guru tercengang. Dia memanfaatkan kekuatan dan lemparan bahunya sempurna. Jadi apa yang terjadi? Chapter 19, Final Exam. Qiu Yuxin menggelengkan kepalanya. Sepertinya gadis kecil itu tidak cukup kuat. Namun, Lan Xuanyu masih perlu meningkatkan kemampuan bertarungnya. Dia hanya beruntung karena dia sangat berat. Tidak mengharapkan itu, Lan Xuanyu bangkit dari tanah, meninggalkan Ye Lingtong yang masih terbaring tak bergerak. Dia menatap guru dengan bingung dan menjelaskan, "Guru, dialah yang memulainya." Ketika Qiu Yuxin menyadari bahwa Ye Lingtong tidak bergerak, dia segera bergegas maju dan memeluknya. Gadis itu pingsan, beberapa bilah rumput menempel di wajahnya, jelas ditekan dengan kekuatan yang cukup besar. Kirim dia ke rumah sakit dengan cepat. 1 jam kemudian, Lan Xuanyu diperintahkan untuk mengangkat bebannya lagi. Tingginya 1,3 meter dan beratnya 23 kg, tinggi dan berat badan yang sangat normal untuk anak berusia 6 tahun. Lain kali Lan Xuanyu melihat Ye Lingtong lagi, 3 hari telah berlalu. Wajahnya masih agak pucat dan dia tampak tidak terlalu sehat. Dia tidak lagi berlari di depan selama latihan fisik mereka, sebagai gantinya memilih untuk jogging perlahan di belakang. Siswa lain terus melihat mereka berdua dari waktu ke waktu, cekikikan dan berbisik. Kebencian Ye Lingtong terhadap Lan Xuanyu meningkat 10 kali lipat. Lan Xuanyu hampir menghancurkannya hari itu, mematahkan tulang dadanya dalam prosesnya. Tentu saja, dia menjadi lebih baik setelah menjalani perawatan untuk Spirit Master, tapi dia masih belum bisa melakukan latihan keras untuk beberapa waktu.
Dia bertanya kepada ayahnya bagaimana hal itu bisa terjadi padanya, dan satu-satunya jawaban yang dia dapatkan adalah Spirit Skills. Dia sekarang bertekad untuk mendapatkan keterampilan rohnya sendiri dan akhirnya mengalahkan Lan Xuanyu. Lan Xuanyu, di sisi lain, sebagian besar acuh tak acuh terhadapnya. Terutama karena dia benar-benar percaya bahwa dia tidak bersalah. Tentu saja, dengan tampang polosnya, bahkan para guru percaya bahwa apa yang terjadi hari itu hanyalah kebetulan. Tunggu saja sampai aku peringkat 10. Begitu aku memiliki cincin roh, aku akan menantangmu lagi, kata Ye Lingtong dengan kejam saat dia berlari melewatinya. Kehidupan di akademi dasar itu rutin dan membosankan. Lan Xuanyu belajar keras dan memperhatikan setiap hari, melampaui kelas budayanya, pengetahuan dasar tentang Spirit Beast, dan tentang setiap kelas lain yang dia miliki. Masuk akal karena ayahnya adalah kepala pusat penelitian binatang roh kuno. Dia berasal dari keluarga ulama. Dalam sekejap mata, setengah tahun berlalu. Sudah hampir waktunya untuk ujian akhir. Nak, apakah kamu percaya diri untuk ujian? Nan Xiao bertanya pada Lan Xuanyu sambil tersenyum. Bu, aku sudah siap. Ayah, kamu masih menepati janjimu, kan? Anda harus membawa saya ke Heaven Luo Planet untuk bermain di kapal terbang besar jika saya melakukannya dengan baik. Lan Xuanyu menoleh ke ayahnya, matanya terbelalak karena kegembiraan. Lan Xiao tertawa dan berkata, tentu saja. Tapi kamu pasti masuk 3 besar untuk semua mata pelajaranmu, oke? Aku seharusnya bisa melakukannya, Lan Xuanyu berjanji. Ayah, aku akan pergi ke toilet dan kita bisa pergi. Baiklah, Nan Cheng memperhatikan sosok Lan Xuanyu yang mundur dengan senyum khawatir di wajahnya. Sepertinya putra kita benar-benar luar biasa, ya. Tetapi, dia khawatir tentang kultivasinya. Sejak kebangkitan rohnya, Lan Xiao dan Nan Cheng khawatir bahwa Xuanyu kecil akan berbeda dari siswa lainnya sehubungan dengan kemampuan guru rohnya. Namun, setelah 6 bulan terakhir ini, mereka mulai mengamati sesuatu yang berbeda. Tentu saja, Lan Xuanyu berprestasi baik di bidang akademik dan bahkan latihan tempur, tetapi kekuatan rohnya belum meningkat sama sekali, tetap di peringkat 11. Di usianya, dan mengingat tubuh roh bawaannya, dia seharusnya sudah bisa naik setidaknya 2 hingga 3 peringkat dalam setengah tahun. Bahkan anak-anak normal diharapkan naik peringkat setiap 6 bulan. Kecepatan kemajuannya seharusnya hanya melambat di peringkat 20. Berbicara secara logis, seseorang yang memiliki tubuh roh penuh bawaan harus dapat berkultivasi lebih cepat daripada guru roh pada umumnya. Namun, sudah setengah tahun dan meskipun Lan Xuanyu memiliki akumulasi, dia tidak naik peringkat. Mereka tidak tahu apa arti kemajuan yang lambat ini. Jangan terlalu khawatir. Selain itu, bukankah ini hal yang baik? Dia melakukan lebih dari baik di sekolah dan dia tidak menarik terlalu banyak perhatian pada dirinya sendiri. Dia selalu stabil dan stabil seperti saya. Dia baru saja mulai jadi mari kita pelan-pelan, oke. Ketika Lan Xiao dan Lan Xuanyu tiba di akademi, mereka bertemu dengan Ye Feng mengantar putrinya ke sekolah. Ketika Ye Lingtong melihat Lan Xuanyu, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Selamat pagi, Paman, Lan Xuanyu menyapa Ye Feng dengan sopan. Selamat pagi untukmu juga, Ye Feng selalu tabah, tapi saat dia melihat Lan Xuanyu, ada kelembutan yang terlihat dengan garis keras di wajahnya. Ayah, Ye Lingtong memanggil, menarik baju Ye Feng. Pergi untuk ujianmu, kata Ye Feng padanya, memberinya tepukan singkat di bahu. Ye Lingtong merasa dirugikan. Ayahnya memperlakukan Lan Xuanyu lebih baik daripada dia memperlakukannya. Dia menoleh ke Lan Xuanyu dengan mata sipit, berbaris ke sisinya, dan menarik lengan bajunya. Ayo, kita masuk bersama. Oh, baiklah. Lan Xuanyu berbalik untuk melambai pada ayahnya sebelum mengikutinya. Lan Xuanyu, apakah kamu ingin tahu sesuatu? Ye Lingtong bertanya sambil tersenyum saat mereka berjalan bersama. Lan Xuanyu tidak yakin mengapa, tetapi entah bagaimana, meskipun dia tersenyum padanya untuk pertama kalinya, dia sama sekali tidak terhibur. Apa itu? Dia bertanya. Ye Lingtong menjawab, hari ini, kita akan mengadakan ujian kelas budaya di pagi hari dan ujian pertempuran yang sebenarnya di sore hari. Kelas 1 dan 2 akan mengikuti ujian tempur bersama. Tiba-tiba, Lan Xuanyu mengerti apa yang dia coba katakan. Kelasmu bertipe ofensif dan kelasku bertipe kontrol, bukankah itu tidak adil? Itu tidak adil.
Sebagian besar siswa belum mencapai peringkat 10 dan tidak memiliki keterampilan roh. Ini hanya akan menjadi pertarungan sederhana. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya. Itu masih tidak adil. Saya memiliki keterampilan roh dan para guru mungkin tidak mengizinkan saya untuk berdebat dengan siswa lain. Ye Lingtong menghentikan langkahnya dan menoleh padanya. Lalu ada hal lain yang harus kamu ketahui juga. Saya sekarang peringkat 10 dan juga mendapatkan keterampilan roh pertama saya. Dan karena para guru membiarkan para gadis memilih lawan mereka untuk mengajari kalian anak laki-laki menjadi seorang pria sejati, sampai jumpa lagi, Lan Xuanyu. Dia melepaskan tangan Lan Xuanyu dan menatapnya dengan gembira saat dia pergi. Lan Xuanyu berkedip, tiba-tiba merasa merinding. Ujian pagi itu berjalan lancar. Lan Xuanyu adalah pembelajar yang sangat serius dan dengan pengaruh ilmiah keluarganya. Dia menganggap ujian budaya cukup baik dan berusaha habis-habisan untuk menjawab semua pertanyaan. Tentu saja, itu sebagian besar karena dia dijanjikan perjalanan ke Heaven Luo Planet dan dia telah menantikannya selama masa sekolah. Mereka memiliki 1 jam istirahat setelah jam makan siang sebelum mereka diharapkan melapor untuk ujian tempur. Ujian tempur di Akademi Spirit Master dasar sangat mudah untuk siswa kelas 1. Para siswa hanya perlu berdebat dan bertukar petunjuk satu sama lain dan para guru akan menilai mereka berdasarkan pertarungan. Anak-anak yang telah menembus peringkat 10 akan dipisahkan dari siswa lainnya dan para gadis akan menjadi orang yang memilih lawan mereka. Sebagai pemantau kelas 1, Ye Lingtong adalah orang pertama yang melangkah maju. Dia menoleh ke guru kelas 2, Qiu Yuxin, dan berkata, "Guru Qiu, saya memilih Lan Xuanyu." Chapter 20, Ineffective Spirit Skill. Qiu Yuxin bergeser sedikit tidak nyaman, mengingat bagaimana Lan Xuanyu secara tidak sengaja mematahkan Ye Lingtong. Ditambah fakta bahwa Ye Lingtong adalah orang yang menghasut perkelahian, kekalahannya pasti mengganggu wanita kecil itu. Jelas bahwa dia keluar untuk membalas dendam. Baiklah, tapi hati-hati, Qiu Yuxin menasihati Ye Lingtong dengan perhatian di matanya. Dia kemudian berbalik untuk mencari anak yang paling tampan di antara siswa kelas 2 kelas 1 dan berkata, "Xuanyu, Ye Lingtong telah memilihmu. Lakukan dengan baik dan berjuang untuk kelas 2. Petik 2. Lan Xuanyu berjalan keluar dengan ekspresi sedih di wajahnya. Dia tahu betapa bagusnya Ye Lingtong, mengungguli semua mata pelajaran akademiknya dan kelas pertarungan yang sebenarnya bahkan saat dia sedang memulihkan diri dari cederanya. Dia, di sisi lain, rata-rata paling baik. Dia mungkin telah mempelajari beberapa pertarungan praktis dan teknik bertarung, tetapi dia tahu bahwa dia masih akan kalah melawan Ye Lingtong. Lan Xuanyu, lakukan yang terbaik. Lan Xuanyu, lakukan yang terbaik. Para siswa kelas 2 bersorak, berkumpul untuk mendukungnya. Semua teman sekelasnya mencintainya. Jika bukan karena hasil kelas tempurnya, dia akan ditunjuk sebagai pemantau kelas untuk kelas 2. Seperti itu, monitor mereka saat ini adalah siswa peringkat 10 lain yang memiliki semangat lebih baik dibandingkan dengan Blue Silver Grass. Kamu akan merasakan kekuatan penuhku kali ini. Ye Lingtong mengangkat dagu kecilnya dengan arogan ke arah Lan Xuanyu. Mulai, wali kelas dari kelas 1 memanggil. Tanpa basa-basi, Ye Lingtong melepaskan semangatnya. Lapisan cahaya redup dilepaskan dari tubuhnya, sisik putih muncul dari kulit tangannya. Sisik-sisik itu berbentuk segitiga yang jarang terlihat dengan tonjolan terjal di tengah setiap sisik. Pupilnya berubah menjadi celah tajam dan matanya yang awalnya hitam pekat berubah menjadi warna citrin. Raungan naga samar bergema saat dia melompat ke depan, seluruh wujudnya mengesankan. Semangat Ye Lingtong sangat luar biasa, terbaik di antara teman-temannya, dan semua guru terkesan. Dengan kekuatan roh bawaannya di peringkat 8, roh bermutasi yang jarang terlihat yang berbeda dari orang tuanya, hanya butuh seminggu untuk naik ke peringkat 10. Varian dari roh naga bumi, miliknya adalah roh naga besi yang bermutasi yang telah dipromosikan menjadi naga langit. Dari naga yang lebih rendah, ia telah berevolusi menjadi naga sejati. Meskipun itu adalah tipe yang lebih lemah di antara naga sejati, itu tetaplah roh naga, salah satu dari sedikit roh terkuat yang ada. Cincin roh kuning melonjak dari bawah kakinya, warna yang mewakili cincin roh 100 tahun. Tidak heran jika Ye Lingtong sangat percaya diri. Dia tidak hanya berhasil mendapatkan keterampilan roh, tetapi dia juga mengantongi keterampilan 100 tahun. Berpasangan dengan kekuatan itu dengan amarahnya, dia tak terbendung. Keluarkan semangatmu. Ye Lingtong menuntut pada Lan Xuanyu.
Lan Xuanyu tidak bisa menahan rasa cemas saat dia menatap pose mengancamnya. Dengan gemetar, dia mengangkat tangan kirinya, memunculkan pusaran rumput perak biru berurat perak dari telapak tangannya. Dibandingkan dengan awal semester, semangat yang dia hasilkan tampaknya tidak memiliki perubahan apapun. Begitu dia melihat cincin roh putih muncul di rumput perak biru, Ye Lingtong bergegas ke arahnya. Lan Xuanyu panik saat melihat Ye Lingtong datang untuknya. Dia tanpa sadar mundur selangkah, cincin roh putih yang dia nyalakan. Segera, rumput perak biru di tangan kirinya memancarkan lingkaran perak, tetesan embun di dedaunan tampak hidup saat mereka menyatu ke sungai di bawah kendalinya. Sungai membentuk pusaran air dengan diameter kira-kira 1 chi, melindunginya dari depan. Meski penampilannya biasa saja, Blue Silver Grace miliknya unik. Setelah mendapatkan cincin roh pertamanya, itu memberinya kemampuan untuk mengendalikan elemen air. Namun, kendalinya belum kuat dan air paling banyak yang bisa dia tangani kira-kira sekitar 10 liter. Ia hanya mampu memanipulasi air menjadi aliran spiral yang indah namun mematikan karena rajin berlatih. Kilau yang mempesona mekar dari cincin roh kuning 100 tahun milik Ye Lingtong, membeku di sekelilingnya. Dia kemudian berlari langsung menuju pusaran air Lan Xuanyu, yakin bahwa cincin roh 100 tahunnya akan mampu menembus pertahanannya yang lemah. Semuanya terjadi dalam sekejap. Saat kedua belah pihak bertabrakan, rasanya waktu telah membeku. Wajah Lan Xuanyu dan Ye Lingtong menunjukkan kepanikan dan keheranan. Saat Ye Lingtong bersentuhan dengan pusaran air Lan Xuanyu, cahaya putih di sekitar tubuhnya menghilang. Tubuhnya terjun ke pusaran air tanpa pertahanan tunggal. Tidak peduli seberapa lemahnya itu masih merupakan keterampilan roh yang bisa memberikan kerusakan yang cukup besar. Tubuh kecil Ye Lingtong tersapu ke pusaran air selama beberapa saat sebelum dedaunan dari roh Lan Xuanyu melemparkan tubuhnya yang basah kuyup. Celepuk, Ye Lingtong jatuh ke rerumputan. Para siswa dan guru semua tercengang, bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Itu tidak mungkin. Ye Lingtong menangis, terhuyung-huyung berdiri, basah kuyup tetapi tidak terluka. Dia memiliki tubuh surgawi yang sempurna, bagaimana bisa tiba-tiba menghilang begitu saja? Seharusnya tabrakan mudah ke pusaran air. Dia seharusnya bisa melewati pertahanannya, menjatuhkan Lan Xuanyu ke udara, dan melemparkannya ke tanah. Bagaimana semua itu menjadi bumerang baginya? Kemenangan jatuh ke tangan Lan Xuanyu, Qiu Yuxin mengumumkan, masih tertegun. Dia menarik Lan Xuanyu kembali dan mengantarnya ke teman sekelasnya yang sedang bersukacita atas kemenangannya. Lan Xuanyu, Ye Lingtong berteriak marah dari belakangnya. Lan Xuanyu berbalik untuk menatapnya dengan ekspresi polos. Namun, mata polos itu hanya meningkatkan kemarahan Ye Lingtong.